Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, angkatan 2019, mahasiswa aktif pendidikan luar biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. NIM 1945 041023. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Di mana dalam video ini saya akan membahas tentang isu terhadap perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk dalam materi. Di sini saya mengambil isu masalah sosial terhadap perkembangan peserta didik. Nah, di sini masalah sosial yang saya ambil, saya mengacu pada faktor kemiskinan, di mana faktor kemiskinan ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Nah, karena yang sering kita jumpai sekarang itu sudah jarang sekali sekolah-sekolah yang berlabelkan sekolah gratis. Nah, itu salah satu pembatas perkembangan peserta didik, karena banyak sekali yang kita jumpai anak-anak yang ingin mengenyam pendidikan tetapi dibatasi oleh biaya yang terlalu mahal, yang bisa saja membuat mereka tidak mengenyam pendidikan tersebut. Nah, di sini faktor kemiskinan ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan seorang peserta didik. Karena bagaimana caranya dia melakukan suatu aktualisasi yang untuk pencapaian dirinya sendiri, dalam mengenyam pendidikan saja dia tidak bisa. Apalagi dalam mempelajari kehidupan bermasyarakat, itu akan lebih susah ketika dia tidak mendapatkan suatu pendidikan. Nah, di sini saya mengambil teori, salah satu teori yang berhubungan dengan isu yang saya bawakan, yaitu teori humanistik, di mana teori humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Nah, di sini kita sudah ambil kesimpulan bahwa teori ini sangatlah berhubungan dengan isu yang saya ambil, yaitu tentang isu masalah sosial. Nah, di dalam sosial itu kita dituntut untuk memberikan suatu pemahaman ataupun suatu statement untuk bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Nah, tapi realitanya sekarang kita tidak sama sekali memanusiakan manusia seperti yang kita inginkan. Contohnya saja dalam sektor pendidikan atau yang berpengaruh terhadap faktor kemiskinan. Nah, di sini apakah kita bisa mengatakan bahwa kita sudah memanusiakan manusia? Contohnya saja peserta didik yang ingin mengenyam pendidikan, tetapi sering kita batasi dengan biaya yang terlalu mahal, yang dimana kita tidak pernah melihat sisi perekonomian setiap peserta didik. Padahal mereka sangat ingin mengenyam pendidikan, mereka sangat ingin belajar bersama teman-temannya sendiri di dalam satu wadah ataupun sekolah. Tapi seringkali kita elakkan itu. Di sini saya mengambil teori humanistik karena itulah yang cocok dengan isu yang saya bawakan, yaitu bagaimana kita bisa memberikan aktualisasi terhadap peserta didik untuk memanusiakan manusia. Bagaimana kita memberikan suatu pemahaman kepada mereka. Nah, itu yang saya singgung terhadap teori humanistik, karena dalam teori ini sangatlah berhubungan dengan masalah sosial. Itu saya sekali tekankan, berhubungan sekali dengan masalah ini. Yang perlu kita tekankan sekali lagi yaitu tentang bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Nah, sudah jelas yang saya tadi sudah jelaskan, yaitu masalah sosial terhadap perkembangan peserta didik. Nah, di sini kita pasti sudah paham bagaimana faktor kemiskinan itu sendiri yang bisa saja mempengaruhi perkembangan seorang peserta didik. Nah, ini dipengaruhi dengan adanya faktor kemiskinan yang menghalangi peserta didik bagaimana dia bisa mengenyam pendidikan.
Nah, itu yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Itu yang harus kita lebih diperhatikan. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan ataupun isu-isu yang saya paparkan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi evaluasi bagi kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.